다들 이제 음 야수에게 단이 죽순 바를 바지면로 드네 뉴스 다내 앞에 베기에는 Hari ini adalah merupakan hari ke-13 pengajaran musim panas kita. Jadi saya ingin menyampaikan salam kepada semua anggota Sangga dari semua wihara, dari India, Nepal, dan Bhutan, dan juga anggota dari semua pusat dharma, dan setiap orang yang berpartisipasi melalui internet. Dan setiap orang yang berhubungan dengan kita, saya ingin menyampaikan salam saya untuk Anda semuanya. Untuk memulai hari ini, beberapa 3 hari berturut-turut saya telah menceritakan tentang riwayat hidup Sang Buddha. Jadi saya memikirkan untuk membicarakan tentang tanggal-tanggal ataupun waktu peristiwa dalam kehidupan Sang Buddha. Namun, sebagaimana Anda semua ketahui, pada masa kuno, orang-orang India adalah orang yang kurang tertarik pada pencatatan tanggal ataupun waktu kejadian. Dan karena itu, kita tidak tahu benar-benar makhluk agung yang muncul di dalam sejarah India, kapan waktu lahirnya dan juga wafatnya, karena semua itu tidak tercatat. Bahkan untuk waktu seperti guru yang berwelas asih juga tidak tercatat di dalam sejarah India. Jadi pertanyaan kapan Sang Buddha dilahirkan dan kapan beliau mahaparinibbana itu adalah merupakan suatu pertanyaan yang sangat sulit bagi kita untuk menjawabnya. Sebelum kita dapat menentukan kapan waktu lahir dan juga meninggalnya, maka kita juga harus tahu tentang sistem penanggalan daripada India. Ini adalah merupakan suatu pertanyaan yang sangat mendasar. Para penelitian memiliki posisi yang berbeda tentang penanggalan, tradisi penanggalan dimulai di India, tetapi bagaimanapun juga terdapat beberapa cendekiawan atau ahli menyatakan bahwa setelah Raja Alexander the Great menyerang India, ketika Chandragupta memerintah India, dan mulai saat itu terdapat tradisi daripada penanggalan berdasarkan masa kekuasaan daripada kekaisaran ataupun kerajaan. Tetapi bagaimanapun juga terlepas daripada sistem penanggalan di India tersebut, tidak terdapat catatan yang jelas tentang kapan waktu kejadian-kejadian peristiwa penting dalam kehidupan Sang Buddha. Jadi sangat sulit bagi kita untuk menghitungkan waktu kapan Buddha lahir dan juga masuk ke dalam parinibbana, ataupun kapan Buddha lahir dan kapan Buddha masuk ke parinibbana. Karena tidak terdapat catatan yang jelas tentang waktu kelahiran dan wafatnya Sang Buddha, maka kita harus menghitungnya ataupun semacam membuat dugaan. Dan selama 100-200 tahun belakangan, banyak sekali akademis ataupun cendekiawan
mencoba menghitung dengan berbagai metode dengan berusaha untuk mendapatkan tanggal lahir dan juga parinibbananya Sang Buddha. Bila mana kita ingin mengetahui kapan Sang Buddha dilahirkan, maka pertama-tama kita perlu mengetahui kapan beliau masuk ke parinirvana. Kapan beliau masuk parinirvana, itulah yang paling pertama kita ketahui. Dan alasan untuk itu adalah karena waktu parinirvananya adalah itu lebih dekat kepada kita. Dan untuk alasan itulah akan sedikit lebih mudah untuk menghitungnya dari situ daripada tanggal kelahirannya atau waktu kelahirannya. Dan di samping daripada itu, tidak terdapat perselisihan tentang bahwa Sang Buddha hidup sampai usia 80 tahun. Bila mana kita mengetahui Buddha hidup sampai usia 80 tahun, maka kita dapat mengurangi dari masa parinibbananya, yaitu 80 tahun, dan untuk mendapatkan tahun kelahirannya, ini adalah cara yang terbaik. Jadi, sebegitu kita tahu kapan ia parinibbana, maka kita mengulangi dari situ, maka kita akan tahu kapan beliau dilahirkan. Jadi ini adalah seperti satu ide dasarnya bagi para sarjana ataupun cendekiawan untuk mengetahui hal itu. Karena tidak terdapat perselisihan bahwa Sang Buddha hidup pada usia 80 tahun. Oleh sebab itu, maka kita mengurangi usia 80 tahun dari parinibbananya, maka kita akan mendapatkan tahun kelahirannya. Inilah yang menjadi pemikiran para ilmuwan ataupun peneliti. Dan kemudian pertanyaannya adalah kapan Buddha parinibbana? Kapan? Tahun berapa Buddha Mahaparinibbana tersebut? Sangat sulit sekali untuk mengatakan bahwa tahun berapa beliau mangkat ataupun meninggal dunia. Benar-benar sangat sulit sekali untuk menghitung kapan parinibbana beliau. Dan terdapat banyak sekali penjelasan tentang hal ini. Bila mana kita harus menyusun semua penjelasan-penjelasan tersebut, minimal 100 ataupun minimal 60 ide tentang hal itu. Dan untuk meringkaskannya, yang paling terkenal perhitungan daripada masa parinibbana Buddha adalah dihitung berdasarkan dari tanggal Kekaisaran Ashoka. Dan dari masa Kekaisaran Ashoka, dan kita menghitung mundur dari sana, dan dengan cara menghitung demikian adalah merupakan cara yang paling umum untuk mendapatkan waktu masa kelahiran ataupun parinibbana Sang Buddha. Adapun alasan untuk menghitung daripada menghitung parinibbana Sang Buddha berdasarkan Kekaisaran Ashoka, sebagaimana kita jelaskan beberapa saat yang lalu, pada dasarnya tidak terdapat banyak dokumen sejarah yang tertinggal dari masa India, dari India kuno. Bila mana kita ingin mengetahui kejadian-kejadian di masa India kuno dan seterusnya, maka terdapat dokumen yang ditulis oleh duta besar Yunani dan juga para peziarah Cina yang pergi ke India ataupun guru-guru besar Cina yang ke India. Dan juga kadang-kadang kita juga bisa lihat para kitab suci agama Buddha, dan juga kita bisa melihat atau mempelajari dari prasasti batu Ashoka.
Dan prasasti pilar Asoka adalah tidak ada perselisihannya, dan untuk itulah maka sangat penting bagi kita untuk memperhatikan prasasti pilar Asoka. Jadi dengan memperhatikan prasasti Asoka, maka kita akan tahu tentang Asoka, kapan ia memerintah dan berapa lama ia memerintah dan seterusnya tanpa ada perdebitan. Dan namun ya, pertanyaan terbesar ataupun topik perdebatannya adalah seberapa tahun sebelumnya Sang Buddha, sebelum masa Asoka, Sang Buddha parinibbana, atau seberapa lama sebelum Asoka Buddha parinibbana. Ini adalah pertanyaan adalah seberapa tahun sebelumnya Buddha muncul sebelum Asoka. Ini adalah suatu benar-benar pertanyaan yang sangat sulit sekali. Untuk mengetahui hal itu secara detail, itulah yang akan saya bicarakan tahun depan. Oleh sebab itu, saya tidak akan membicarakan tahun ini atau sekarang ini. Jadi saya ingin berbicarakan tentang beberapa catatan terkenal tentang waktu tersebut. Selama dinasti Qing, terdapat guru besar Fasien yang datang ke India. Dan pada saat itu, ia mencatat apa yang kita sebutkan di dalam India, dan kejadian-kejadian India pada saat itu, dan itu adalah masa yang menurut catatan daripada Fasien. Yang kedua adalah Faling dari dinasti Tang. Dan ia mengatakan bahwa parinibbana adalah 949 sebelum Masehi. Dan kemudian ada tradisi dari Sri Lanka, ada Mahavamsa dari Sri Lanka, dan mereka menyatakan bahwa Mahaparinibbana itu terjadi pada tahun 543 sebelum Masehi. Dan kemudian terdapat juga teks terkenal yang disebut catatan dari makhluk mulia. Jadi menurut dinasti Qing dari Fasien, Buddha parinibbana adalah 1085 sebelum Masehi ya. Jadi ini adalah catatan yang dicatat setelah Buddha parinibbana, dan ia mencatat berdasarkan hal itu. Dan menurut catatan ini terjadi parinibbananya adalah 485 tahun sebelum Masehi. Dan berikutnya adalah Vinaya dari tradisi Theravada.
sesungguhnya adalah Sutta dari Theravada. Dan menurutnya adalah, dan di dalam teks itu dikatakan parinibbananya adalah 483 sebelum Masehi ya, ataupun 479 sebelum Masehi. Kemudian juga terdapat seorang cendekiawan Eropa, Wilhelm Max Müller, dan beliau mengatakan bahwa kemungkinan adalah di tahun 477 sebelum Masehi. Dan kemudian cendekiawan dari Jepang, sebenarnya ia adalah seorang biksu Buddha, namanya adalah Ui Hakuju. Dan posisi beliau adalah menyatakan bahwa Buddha parinibbana pada tahun 386 sebelum Masehi. Jadi ini adalah hipotesanya atau dugaannya. Jadi ini adalah beberapa yang terkenal dari beberapa posisi tentang peristiwa Buddha yang saya presentasikan di sini. Tetapi detailnya saya akan membicarakan tahun depan. Saya tidak cukup waktu dan juga tidak ada waktu untuk mempersiapkannya, membicarakannya pada tahun ini. Dan juga beberapa tahun belakangan ini, beberapa cendekiawan telah meneliti waktu dan tanggal-tanggal tersebut dan juga terdapat objeksi ataupun penolakan terhadap hal itu. Jadi yang umumnya dikenal saat ini jadi pada dasarnya terdapat dua posisi yang berbeda tentang parinibbana Buddha yang terkenal di dunia ini. Yang pertama adalah bahwa Sang Buddha parinibbana sebelum 500 tahun sebelum Masehi. Yang kedua adalah beliau wafat pada 386 sebelum Masehi. Jadi dua posisi inilah atau pendapat inilah yang paling terkenal. 386 ini adalah merupakan posisi dari cendekiawan Jepang. Dan sedangkan 543 itu adalah merupakan posisi dari tradisi Thailand yang mengikuti tradisi daripada Sri Lanka. Saya akan membicarakan secara detail tahun depan dan saya tidak akan membicarakannya secara detail tahun ini. Dan ini sudah cukup saya rasa tentang masa atau waktu parinibbananya Sang Buddha. Namun, sebagaimana saya jelaskan sebelumnya, ketika kita berbicara tentang waktu zamannya Sang Buddha, kita berbicara tentang sebelum Masehi dan sesudah Masehi. Dan kita berbicara tentang sebelum Masehi dan sesudah Masehi. Bila mana Anda yang pernah pergi ke sekolah atau memasuki bangku sekolah dan pernah mempelajari pelajaran sejarah, mungkin Anda akan mengenal sistem sejarah dan prasejarah, masa sebelum Masehi dan sesudah Masehi. Tetapi banyak anggota Sangha tidak pernah ke sekolah ataupun mencicipi bangku sekolah dan juga mendapatkan fasilitas daripada pendidikan sekolah modern ini. Mungkin saja ada yang tidak mengerti perbedaan dari sebelum Masehi dan sesudah Masehi. Dan saya ingin menjelaskan tentang topik ini, tentang sebelum Masehi dan sesudah Masehi, ataupun sebelum era umum dan sesudah era umum. Ketika kita berbicara tentang Masehi ataupun Common Era,
Jadi itu adalah dimulai oleh seorang pendeta Kristen. Nama biksunya adalah bukan biksu, pendeta. Sorry ya, pendeta Kristen, bukan biksu. Nama pendeta Kristen ini adalah namanya agak sulit disebutkan. Nama yang sulit disebutkan. Jadi saya nggak akan membacakannya. Jadi saya ada tulis di baris pertama di Dionysius Exiguus ya, namanya kita bisa lihat sendiri. Dan ia menghitungkan tanggal itu berdasarkan kejadian-kejadian dalam Kristen. Sama seperti kita menghitung tanggal kita berdasarkan kejadian-kejadian Buddha. Dan ia mengambil dasar perhitungan berdasarkan penanggalan kuno Roman. Dan pada saat itu, jadi pada saat itu penanggalan daripada perhitungan waktu itu berdasarkan daripada masa berkuasanya para kekaisaran di situ. Jadi siapa yang menguasai Roma, dan itu dihitung berdasarkan tahun pertama beliau naik tahta. Tetapi terdapat sedemikian banyak raja dan banyak kaisar dan mereka akan mengambil ia naik tahta itu sebagai tahun pertama, dan berdasarkan itulah mereka menyusun penanggalan ataupun tahunnya. Namun bagaimanapun juga ketika Kristen menyebar, pertama mereka menggunakan sistem penanggalan Roman, bukan, ataupun penanggalan Roman. Tapi tahun pertamanya, kalau dulu dihitung berdasarkan naik tahtanya raja, dan raja itu telah membunuh banyak sekali pengikut Kristen dan tidak mau mengambil waktu berdasarkan tanggal beliau naik tahta. Mereka menginginkan cara baru untuk penanggalan ataupun menghitung tahun dan penanggalan. Dan kemudian pendeta Kristen Dionysius Exiguus memulai dengan perhitungan penanggalan Kristen. Apa yang ia lakukan? Ketika Yesus Kristus lahir, itu adalah merupakan tahun pertama dan dimulai dari situ. Jadi 1, 2, 3 dan seterusnya, dan mereka menghitung tahun berdasarkan dari situ, dan mereka menyebutnya atau sebagai Anno Domini Nostri Jesu Christi. Itu artinya kira-kira adalah tahun daripada Tuhan Yesus kita. Jadi itu artinya adalah tahun dari Tuhan Yesus kita. Jadi Anno Domini Nostri Jesu Christi adalah satu kata yang panjang sekali, dan oleh sebab itu disingkat menjadi AD ataupun Anno Domino, dan inilah sebabnya kita menyebut itu dalam bahasa Indonesia sesudah Masehi, sorry. Jadi kita boleh katakan bahwa ini adalah merupakan tahun Yesus, tahun Kristen. Jadi kita menyebutnya sebagai tahun Kristen.
Ketika kita berbicara 500 sesudah Masehi atau AD, itu artinya ada 500 tahun setelah kelahiran Yesus. Jadi tahun sebelum Kristus itulah disebut sebagai before Christ ataupun yang kita sebut sebagai sebelum Masehi. Jadi artinya sebelum Kristus dilahirkan. Jadi sesudah itu adalah sesudah Yesus dan sebelum itu adalah sebelum Yesus. Dan singkatannya di dalam bahasa Inggris itu adalah BC, kalau kita adalah sesudah Masehi. Atau Masehi M saja. Jadi sebelum Masehi kita SM, sesudah kita M, ya. Jadi bahasa Inggris AD dan BC. Jadi bila mana kita mengatakan 500 tahun sebelum Masehi atau BC, itu artinya adalah 500 tahun sebelum Yesus dilahirkan. Dan hal lain yang kita perlu ketahui, tidak ada tahun 0. Ada tahun pertama, kedua, dan seterusnya. Tidak ada tahun 0. Dan untuk alasan itulah, sesudah tahun 1 sebelum Masehi, maka datanglah 1 Masehi. Jadi tidak ada tahun 0 di situ. Tidak ada tahun 0 di tengah-tengahnya. Jadi sebelum Masehi 1 tahun, kemudian 1 tahun Masehi. Ya, demikian kelanjutannya, langsung berlanjut seperti itu. Ketika sistem Kristen ini berkembang dengan sangat pesat sekali dan berpengaruh di negara-negara Barat, Eropa, dan oleh sebab itu, maka cara perhitungan Kristen ini menjadi cara yang sangat umum digunakan di dunia dan digunakan secara luas oleh seluruh orang. Namun bagaimanapun juga, tetapi orang-orang dari Yahudi, juga Muslim, dan juga orang-orang non-Kristen lainnya, mereka mengatakan AD ataupun Masehi ataupun tahun Al-Masih, mereka menolak penggunaan hal ini. Karena menggunakan hal ini, itu berarti secara implisit, Anda menerima bahwa Yesus Kristus adalah sebagai Sang Penyelamat kita. Oleh sebab itu, maka nama ini adalah tidak tepat, atau sebutan ini adalah tidak tepat. Dan oleh sebab itu, mereka merubah namanya selain dari AD ataupun Masehi, mereka menjadinya Common CE atau Common Era ataupun era umum. Ya, jadi kita ada Masehi dan juga era umum. Jadi di sini di Tibet kita juga banyak sekali ada sebutan-sebutan untuk ini. Ada yang mengikuti Anno Domini, ada yang mengikuti Common Era ataupun Masehi dan juga Common Era atau era umum. Tetapi kata-kata yang sering digunakan adalah bahwa era umum adalah yang terbaik. Kita menerjemahkannya sebagai era umum ataupun zaman umum. Oleh sebab itu, CE ataupun AD itu atau Masehi diganti menjadi CE. Namanya berbeda di dalam istilah Inggris, tetapi namanya maknanya adalah sama dan penghitungannya juga tidak berubah sama sekali. Contohnya adalah tahun ini adalah tahun 2021 Masehi ID kalau bahasa Inggris, oke.
Anda juga dapat mengatakan 2021 era umum atau CE itu juga sama. Itu artinya adalah 2021 tahun sudah berlalu dari zaman ataupun era umum. Jadi, sebelum Masehi ataupun BC, kita gantikan menjadi BCE, sebelum era umum. Jadi, maknanya menjadi sebelum era umum, daripada sebelum Masehi. Sebelum Masehi, sebelum masa era, itu sesungguhnya adalah nama yang berbeda, namun maksudnya adalah sama. Saya rasa Anda bisa mengerti, memahami hal ini. Saya harap Anda bisa mengerti hal ini. Lalu bagaimana kita menghitung abad di era umum ini? Jadi setiap 100 tahun itu dihitung sebagai satu abad. Ya, 100 tahun, setiap 100 tahun itu disebut sebagai 100 abad. Jadi, pada dasarnya adalah 100 tahun, maka Anda menggantikannya menjadi abad. Jadi, abad pertama adalah dari tahun pertama sampai abad pertama itu mulai dari tahun 1 sampai tahun 100. Jadi, itu adalah abad pertama. Dan abad kedua itu adalah dari tahun 101 sampai ke 200 dan seterusnya. Dan kita ambil contohnya, kita berbicara tentang bila mana kalau Anda lahir di tahun 1985, maka itu Anda lahir di tahun abad ke-20, sorry. Jadi saya dilahirkan tahun 1985, itu adalah berarti saya lahir di abad 20. Dan kalau Anda lahir di tahun 2000, maka Anda dilahirkan di abad 21 tahun. Abad ke-21, sorry. Jadi, abad 20 itu dimulai 1901 dan Karmapa ke-16 beliau lahir di abad ke-20 dan sebelum itu Karmapa ke-15 ia dilahirkan di abad ke-19 tema itu karena ia dilahirkan di tahun 1800 sampai 1900 dan kemudian Karmapa ke-14 beliau lahir di abad ke-18. Saya tidak akan melakukan terlalu rumit saat ini. Ada sedikit kesalahan di sini. Mungkin saya akan memperbaikinya dulu, membenarkannya dulu. Terlalu complicated. Jadi, Karmapa ke-14 dilahirkan di abad ke-18 dan alasan dilahirkan di abad ke-18 adalah karena ia dilahirkan di
tahun periode daripada 1701 sampai 1800. Dan Karmapata ke-13 juga sama, jadi kita menghitungannya seperti ini semuanya. Jadi demikianlah cara menghitungnya. Jadi ini adalah tanggal daripada Karmapa pertama, Karmapa ke-8, dan Karmapa ke seterusnya. Jadi Karmapa pertama itu dilahirkan di abad ke-12 karena ia dilahirkan di tahun 1110. Dan karena itulah kita mengatakan bahwa Dusun Cempa dilahirkan di abad ke-12. Dari mana kita tahu? Yaitu dari tahun kelahirannya, yaitu karena beliau dilahirkan tahun 1110, maka beliau dilahirkan abad ke-20 pada abad ke-12. Itu artinya, demikian cara menyebutkannya. Itu adalah hal-hal dengan sesudah zaman umum. Lalu bagaimana dengan sebelum zaman umum atau era umum? Itu adalah berhitung mundur. Artinya adalah Anda harus menghitung seabad pertama abad pertama sebelum Masehi, kemudian kedua, ketiga, dan semua menghitung mundur. Dan seterusnya. Jadi misalnya, dari tahun 1 sampai 100 itu adalah satu abad sebelum Masehi. 101 sampai 200 itu adalah abad kedua sebelum Masehi. 201 sampai 300 itu adalah abad ketiga sebelum Masehi, dan seterusnya. Kita menghitung mundur demikian. Jadi ini menunjukkan bagaimana cara kita menghitung abad dari era umum dan sebelum era umum. Saya rasa tidak perlu menjelaskan ini, kamu akan bisa mengerti. Jadi untuk era umum, itu cara menghitungnya sangat gampang. Ya, contohnya adalah Mikio Dorje dilahirkan tahun, sekarang ini tahun 2021 bukan? Dan Karmapa Mikio Dorje dilahirkan 1507 bukan? Dan kita cukup menguranginya. Sesudah kita kurangi, maka terdapat 514 tahun. Dan ini menunjukkan bahwa sudah berlangsung 514 tahun sejak kelahiran dari Mikio Dorje. Dalam hal abad, Mikio Dorje dilahirkan di abad ke-16. Dan saat ini adalah sudah abad ke-21, dan kita kurangi, itu juga hasilnya sama. Kita mendapatkan 514, bukan? Jadi untuk alasan itu, kita mengatakan sudah 5 abad. 514 itu adalah 5 abad. Jadi itu adalah masa kelahiran dari Mikio Dorje. Jadi kalau kita menghitung berdasarkan seratusan tahun, itu adalah berdasarkan hitungan abad. Perhitungan untuk sebelum Masehi juga sama. Contohnya adalah Alexander the Great menyerang India di tahun 326 sebelum Masehi ataupun sebelum era umum, dan Asoka dinaikkan tahta di tahun 268 sebelum Masehi, dan untuk alasan itu
Bila mana kita menguranginya dari 326 ke 268, sisanya adalah 58, bukan? Dan untuk alasan itu, kita mengatakan bahwa Asoka sudah naik tahta 58 tahun setelah Alexander menyerang India. Bila mana saat ini kita mau melihat tahun dari sebelum dan sesudah Masehi, maka kita perlu untuk menambahkannya. Dan kita perlu mengurangi 1 tahun daripadanya. Kenapa? Karena tidak ada tahun 0 untuk tahun Masehi tersebut. Jadi, pada dasarnya kita perlu untuk mengurangi 1 tahun. Contohnya adalah tradisi tahun Thailand, Parinibbana Buddha 543, maka tahun ini maka kita tambahkan 544 dengan 2021. Sorry, Anda menambahkan 2 ini dan kemudian mengurangi 1, kamu mendapatkan 2564. Saya nggak jelas kelihatannya, mungkin itu. Anda harus melihat secara besar layarnya, ya 2564. Jadi ini berdasarkan perhitungan sistem Thailand, maka ia telah 2564 tahun Buddha memasuki Mahaparinibbana. Jadi saya rasa itulah dasarnya. Itu adalah pengenalan singkat untuk cara menghitung tahun Masehi dan sebelum Masehi. Kita akan istirahat 30 menit saat ini. 당의 단계들이야 양가 단계들이 ignore를 비슷해서 양가지需求지 어디 찔륜은 다 찔륜제 terdapat satu kesalahan di sini dalam bahasa Tibet. Jadi ketika kita menghitung masa daripada sebelum dan sesudah Masehi, kita harus menambahkan 1 dan kemudian kurangi 1. Inilah cara kita menghitung masa antara Masehi dan sebelum Masehi. Anda kalau mau memfoto, Anda harus memfoto yang ini. Ini yang benar. Jadi, kalau kita berbicara tentang zaman sebelum Masehi, semakin besar itu semakin jauh dari kita. Jadi, semakin berkurang, maka itu akan semakin dekat kita. Tetapi kalau sesudah Masehi, semakin besar tanggalnya, tahunnya adalah semakin dekat dengan kita. Jadi, kalau kita berbicara sebelum Masehi, 1000 tahun sebelum Masehi, maka itu semakin jauh dari kita. Dengan Masehi, semakin tinggi tahunnya, itu adalah semakin kita. Kalau kita berbicara tentang abad ke-21, jadi terdapat 1, kalau kamu di tahun 2000, maka Anda tambah 1, maka Anda akan mendapatkan abad ke-21. Jadi dengan demikian,
selalu ada selisih satu, maka itu selalu ada selisih satu di dalam penanggalan perhitungan tahun ini. Jadi seperti misalnya 1900 itu kita mengatakan abad 20 karena untuk abad itu kita tambahkan satu. Jadi alasannya adalah karena tidak ada tahun nol di sana. Kalau misalnya terdapat tahun nol di sana, maka tidak akan terjadi perbedaan tahun di situ. Kenapa penanggalan ataupun tahun masa itu semakin sedemikian penting? Atau sebelum masa itu sedemikian pandai, karena masa parinibbana Buddha itu harus dihitung berdasarkan masa daripada Asoka. Jadi untuk itu maka kita harus tahu dulu kapan Asoka naik tahta, baru kita bisa menghitung kapan Buddha parinibbana. Tetapi prasasti dari Asoka tidak mengatakan tahun berapa, hanya mengatakan dituliskan, ia hanya menuliskan 10 tahun setelah saya naik tahta atau 1 tahun setelah saya naik tahta. Namun tahun beliau naik tahta itu tidak dijelaskan dengan tepat. Jadi bagaimana kita tahu kapan ia naik tahta? Beberapa di antara daripada prasas itu juga mencatat nama daripada raja-raja Mesir dan sebagainya. Kita juga harus tahu kapan mereka memerintah. Kita tahu itu, ada beberapa di antara itu telah mencatat tanggal sejarahnya, dan karena itulah kita dapat menggunakan catatan daripada kerajaan-kerajaan lain kapan untuk menghitung kapan Asoka itu naik tahta. Hal yang rumit lainnya adalah Raja Asoka. Kalaupun kita tahu kapan beliau naik tahta, tidak juga mudah untuk mengetahui jaraknya berapa tahun Buddha masuk ke parinibbana. Karena Asoka ada prasasti yang menyatakan tahun ini Buddha parinibbana, Buddha sekian tahun parinibbana Buddha saya naik tahta. Jadi tidak ada prasasti demikian ini. Jadi kita harus menghitung dari zaman Asoka naik tahta, itu juga kita masuk ke dalam satu kegelapan yang tak ada ujung. Itulah sebabnya kenapa banyak sekali tidak ada persetujuan di antara para peneliti. Ada yang mengatakan 300 sebelum Masehi, ada yang mengatakan 500 sebelum Masehi, dan seterusnya. Karena terdapat banyak sekali penjelasan yang menyatakan seberapa tahun sebelum Asoka naik tahta Buddha parinibbana. Dan yang satu adalah kita menghitung jaraknya berapa tahun. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah bagaimana cara mendefinisikan 1 tahun itu. Kita mendefinisikan 1 tahun itu adalah 12 bulan, tetapi ada yang mengatakan bahwa di India kadang-kadang mereka menghitung 6 tahun sebagai 6 bulan sebagai 1 tahun. Maka kalau kita menghitungnya dengan cara kita, itu adalah satu cara yang sangat berbeda sama sekali. Di kemudian hari, kita harus ingat bahwa mencatat catatan tanggal sejarah di masa Masehi adalah sangat penting sekali.
Jadi kita kalau kita memiliki catatan-catatan, kalau kita mempunyai satu catatan yang umum tentang tanggal-tanggal bersejarah itu, maka itu akan sangat penting sekali. Oleh sebab itu, maka ketika Anda menulis tulisan ataupun surat ataupun tulisan apapun Anda, maka adalah sangat penting sekali untuk menggunakan cara penanggalan yang umum. Bila mana tidak, maka orang di masa yang akan datang tidak akan dapat mengetahuinya. Dan kalau kita sudah mengetahui dengan cara sistem era umum ini, maka mereka tidak akan salah lagi begitu melihat tanggal Anda. Jadi di dalam sistem itu juga banyak sekali cara perhitungan kalendernya. Bila mana kita berdasarkan perhitungan demikian, maka di masa yang akan datang orang juga tidak akan dapat memahami secara pasti apa yang kita maksudkan. Jadi oleh sebab itu adalah sangat penting bagi kita untuk menggunakan sistem perhitungan tanggal ataupun penanggalan yang umum. Bila mana kita hanya berdasarkan TBT, suluk dan sebagainya, mungkin saat ini orang-orang di Curug tahu, tetapi orang-orang di masa yang akan datang belum tentu akan tahu. Oleh sebab itu sangat penting adalah bagi kita untuk memberikan tanggal yang umum. Bila mana Anda menulis sesuatu berdasarkan sistem Anda, tidak berdasarkan sistem umum, maka orang akan sulit memahaminya di masa yang akan datang dan sejarah kita akan jungkir balik. Demikian juga menggunakan istilah daripada era umum dan sebagainya itu sangat penting sekali. Ada yang mengatakan ini adalah tahun di luar, ada yang mengatakan tahun Kristen dan sebagainya. Nama-namanya berbeda, tapi maksudnya adalah sama. Kita menyebutkan era umum, kita sangat penting untuk menggunakan hal ini karena di dunia ini orang-orang sudah menyebutnya sebagai era umum dan itu sudah ditentukan. Bila mana kita juga menyebutkan dengan nama lain, maka orang-orang di masa yang akan datang ada yang mengatakan ini era Kristen, era umum, era luar dan sebagainya. Orang-orang akan sulit memahami hal itu. Dan itulah sebab kita perlu untuk ada satu keseragaman. Dan ini adalah satu hal yang perlu ingat. Saat ini kita tahu, tetapi 100-200 tahun kemudian, ketika orang-orang mencari sejarah, mereka akan sakit kepala. Kita harus memikirkan generasi masa depan untuk membuatnya lebih mudah bagi mereka. Ini yang perlu kita ingat. Kita harus memikirkan tentang orang-orang di masa yang akan datang. Kita tidak boleh mengatakan tradisi yang paling penting. Saya dari Kamsang, tradisi Curug yang paling penting. Jadi oleh sebab itu saya harus menulis berdasarkan tanggal dan bulan berdasarkan itu. Saya mengatakan itu sudah harus. Saya tidak mengatakan itu tidak. Tapi Anda juga harus menuliskan itu. Tetapi Anda harus juga meletakkan tanggal daripada era umum ini. Saya menceritakan banyak hal tidak berguna. Kita akan lanjut dengan topik kita. Tempo hari saya berjelaskan tentang kisah hidup Sang Buddha atau riwayat hidup Sang Buddha. Berikutnya, saya akan memberikan beberapa pengenalan atas beberapa murid pentingnya Sang Buddha. Sebelum saya berbicara tentang hal ini, ada hal yang saya lupa untuk menunjukkan ini. Saya harus menunjukkan ini. Saya pernah menyembuhkan pot yang digali dari dalam yang berisi relik Buddha. Itu adalah berada di daerah perbatasan India dan Nepal.
itu masih berada di kekuasaan India. Ketika mereka ekskavasi, mereka menemukan vas ini, dan ketika mereka buka, mereka menemukan tulang-tulangnya. Inilah gambar daripada potnya, dan di sana ditulis ini adalah tulang daripada Sang Buddha. Ini adalah ini adalah tulisannya. Ini adalah tulisannya atau prasastinya ditulis di situ. Ada yang mengatakan bahwa itu ditulis pada masa modern ini, tetapi para peneliti melihat ini, itu tidaklah demikian. Ini adalah merupakan tulisan dari zaman kuno, dan inilah potnya atau vasnya. Dan di mana pot ini saat ini adalah berada di Museum Calcutta. Bila mana Anda pergi ke Calcutta, terdapat museum besar di Calcutta, dan Anda bisa ke sana dan ada di dalamnya. Tetapi saya tidak tahu apakah diletakkan dalam display, tetapi ada di museum itu. Tetapi reliksnya sudah ada di sana. Kebanyakan dari barangnya sudah diberikan ke Raja Thailand, dan ada yang diberikan ke Sri Lanka, ada yang juga diberikan di Jepang, seperti yang sudah saya sebutkan tempoh hari. Kemudian juga adalah tiang Asoka dengan empat singa. Ini yang terdapat di Sarnath ya. Bila mana Anda ke Sarnath, terdapat museum di sana dan Anda dapat melihatnya di sana. Kemudian kita berbicara tentang murid-murid Sang Buddha. Kita berbicara tentang Rahula, Ananda, Aniruddha, Nanda, Devadatta. Semua ini adalah berasal dari kasta kesatria. Dan di antara mereka, tiga yang pertama, Rahula, Ananda, Aniruddha, ketiga orang ini adalah berada di antara 10 siswa besar Sarwaka Sang Buddha. Terdapat Vimalakirti Sutra, dan ini adalah list dari sutra itu, dan inilah yang saya tunjukkan. Juga terdapat sutra 10 sesepuh. Dalam Theravada juga ada hal ini dan tidak banyak berbeda. Dan ini tidak ada nama dalam Tibetan, inilah namanya. Ada Tibetannya juga. Sariputra, Makalena, Mahakasyapa, Mahakasayana, Mahakotimara Subhuti. Sorry. Dan tiga orang saya ulangnya, Sariputra, Maugalana, Mahakasyapa, Subhuti, dan juga tiga bersaudara Kasyapa, Uruvera Kasyapa, Nadi Kasyapa, dan Gaya Kasyapa, itu berasal dari kasta Brahmana. Dan kecuali dari tiga Kasyapa bersaudara ini, mereka juga termasuk di antara 10 murid besar Sarvaka. Dan juga terdapat Yasa dan Gawatspati, dan mereka berasal dari kasta Vaisa. Sedangkan Upali dan Sunadi juga berada di antara 10 besar Sarawaka. Ya, menurut daripada list 10 besar dari 10 besar murid Sarawaka berdasarkan Vimalakirti. Sebagaimana yang sudah saya sebutkan sebelumnya, murid-murid daripada Sang Buddha itu termasuk daripada semua kasta. Terdapat Brahma, Kesatria, Vaisa, dan juga kaum kasta dari Sudra. Jadi di dalam ajaran agama Buddha tidak terdapat perbedaan kasta dan juga klan, karena setiap orang bisa mempraktekannya. Bukan hanya tidak membedakan kas, juga terdapat murid-murid daripada gender wanita. Contohnya adalah bibinya sendiri, Prajapati, permaisurinya Yasodhara, dan juga Upalivarna. Mereka adalah merupakan biksuni yang sangat terkenal pada saat itu.
Di antara para biksu-biksu itu terdapat juga yang sangat terkenal dalam prasna, dalam hal kekuatan magicnya ataupun kewaskitan. Demikian juga dengan murid wanitanya juga terdapat mereka-mereka yang unggul dalam hal kebijaksanaan, dalam kewaskitan dan sebagainya. Tetapi karena waktu saya tidak mampu untuk menunjukkan semua nama-nama daripada ini semua. Dan tetapi bila mana Anda tertarik padanya, terdapat catatan untuk itu dan Anda bisa mempelajarinya. Tidak semua biksu-biksuni yang unggul ini, tetapi banyak juga umat-umat awam yang datang kepada Buddha dan berlindung pada Sang Buddha yang unggul. Seperti misalnya Raja Bimbisara dan juga Ajatasatru dari Magadha, Raja Prasenajit dari Kosala, dan pada dasarnya orang-orang dari suku Sakya, yaitu dari Sang Buddha, orang-orang dari suku Sang Buddha, juga orang-orang dari Mala yang berada di sekitar Kusinagara, Lichavi dan Kasambi, mereka juga pergi untuk berlindung dan menjadi murid Sang Buddha. Dan juga seperti Anathapindada, termasuk orang-orang yang terkenal saat itu, dan beliau menjadi murid daripada Sang Buddha. Dan juga terdapat Kalpana Mandika dan juga Jivika yang belia, seorang dokter yang sangat luar biasa, dan juga terasa wanita tua Wisaka, juga ada murid wanita. Dan pada dasarnya ketika kita berbicara tentang siswa daripada Sang Buddha, kita dapat menemukannya dari semua lapisan masyarakat, tinggi dan rendah. Dari yang tertinggi sampai yang terrendah, semuanya ada. Mereka itu semua adalah murid Sang Buddha. Dan di antara murid-murid itu terdapat ada yang bersaudara, ada yang orang tua, ada yang dalam satu klan, ada yang teman-teman dan sebagainya. Pada dasarnya tidak ada perbedaan antara pria dan wanita, tua dan muda. Dan juga banyak sekali murid-murid yang berasal daripada latar belakang sosial yang berbeda. Bila mana kita berbicara tentang yang senior ataupun yang unggul, itu adalah sekitar 1.250 orang. Kita hanya berbicara tentang yang unggul, yang senior, bukan semuanya. Kita mungkin menganggap itu tidak ada yang khusus karena di waktu kajau malam kita bisa berkumpul 4 ataupun 5.000 orang pada satu acara kajau malam. Pada saat itu di India populasinya tidak sebesar ini. Dan pada saat itu juga melakukan perjalanan juga akan sulit sekali. Jadi 10.000 orang bisa berkumpul itu sangat-sangat sulit sekali. Sebagaimana saya bicarakan, saya berbicara tentang yang murid-murid yang terbaik. Bukan menghitung semua murid-murid yang ada. Ini hanya menghitung murid-murid yang terbaik atau murid-murid yang senior. Jadi secara ringkas, di saat itu terdapat juga agama dan filsafat yang berbeda dan semua itu bersaing satu dengan lainnya. Mereka bersaing untuk melihat siapa yang lebih unggul daripada yang lain, dan pada saat itu hanya agama Buddha yang dapat menjadi salah satu agama Buddha terbesar di dunia. Apa alasan untuk itu? Terdapat banyak alasan yang dapat kita berikan. Banyak sekali sebab dan kondisinya. Untuk membicarakannya dari satu perspektif, bila mana kita bandingkan agama Buddha dengan agama Brahmis pada saat itu, agama Buddha itu jauh lebih komprehensif dan memiliki cara berpikir yang jauh lebih luas. Juga tidak hanya Buddhisme lebih komprehensif, juga dalam banyak hal merupakan satu banyak melakukan pemberontakan terhadap hal-hal tersebut, misalnya melawan adat istiadat kasta dan juga melawan akastisme dan juga praktisi asterisme dan sebagainya. Dan juga
melawan cara-cara eksternal yang merugikan orang lain, seperti misal Anda harus melakukan ini, melakukan itu, yang mana menghabiskan waktu hidup seseorang untuk tertipu oleh hal-hal ritual, sudah barang tentu terdapat ritual yang berhubungan dengan agama Buddha, tetapi kalau misalnya hanya fokus pada ritual di luar saja, itu tidak benar dan agama Buddha melawan hal itu. Namun bagaimanapun juga Sang Buddha itu sendiri sangat menghormati para praktisi spiritual pada saat itu. Saya pernah menyebutkan pernah ada tradisi Brahmana dan juga terdapat Shramana, bukan praktisi spiritual, dan untuk mereka-mereka mempraktiskan spiritual ini, mereka sangat menghormatinya dan beliau juga sangat menghormati Brahma dan boleh dikatakan Buddha menghormati setiap orang. Dan alasan kenapa Buddha menunjukkan rasa hormat seperti itu bukanlah karena mereka itu berasal dari kata kasta atau dari kasta yang tinggi. Lalu bagaimana atau mengapa beliau menghormati mereka? Karena memiliki intelijen prasna dan perilaku yang baik. Karena prasna dan perilakunya bagus, maka ia akan menghormatinya. Cara Buddha memandang segala sesuatu, terdapat perbedaan dalam memiliki kecerdasan dan perilakukan, tetapi bukan perbedaan kasta. Bukan ia menghormati karena kasta. Jadi dikatakan kalau orang ini memiliki prasna, memiliki perilaku baik, maka ia akan menghormatinya, seperti yang saya sudah menyebutkan beberapa hari yang lain, bukan? Seperti misalnya ada murid terakhir daripada murid Buddha terakhir, Subhadra, ia bertanya, semua agama mengatakan dirinya terbaik dan terunggul, tapi siapa yang terbaik? Dan Buddha, jawaban yang diberikan oleh Sang Buddha adalah, alih-alih ia mengatakan orang ini baik, orang ini buruk, membedakan berdasarkan masing-masing pribadi, tetapi ia mengatakan mereka yang memiliki 8 jalan utama, jalan mulia dan prasna dan memiliki praktis, itulah yang terunggul. Jadi ia membedakannya berdasarkan prasna dan praktis, bukan berdasarkan individu. Dan di dalam sutra Theravada terdapat Asalayana Sutta dan juga Kanakatala Sutta. Bila mana kita membaca itu, kita akan bisa melihat bahwa Sang Buddha memiliki pandangan yang sangat luas dan sangat mendalam sekali. Itu dijelaskan dengan sangat jelas sekali di dalam sutra tersebut. Dan untuk alasan itulah, bila mana kita membacanya, maka kita dapat mengertinya dengan sangat baik sekali. Dan cara lain kita dapat melihat hal ini adalah kita tahu Upali, ia memiliki disiplin yang paling murni dan sangat terpelajar dalam Vinaya, dan ia menjadi sangat terkenal. Dan Upali, ia adalah berasal dari kasta yang sangat rendah sekali kalau kita mau berbicara tentang kasta. Tetapi di antara lingkaran daripada murid-murid Sawaka Buddha, ia adalah orang yang dihormati setiap orang dan diketahui oleh setiap orang. Jadi saya merasa ini adalah merupakan satu bukti bahwa Buddha tidak membedakan kasta dan memiliki pandangan setara terhadap setiap orang. Juga terdapat sutra yang disebut sebagai sutra daripada syair tentang dhyana. Ini juga adalah sutra daripada Theravada. Dan dalam hal ini ia juga berbicara tentang murid besar lainnya. Siapa namanya? Kita tidak dapat menemukannya dalam tradisi Tibet. Kita tidak menemukan namanya. Mungkin di dalam Tibet disebut sebagai Sunidi. Di dalam Pali disebut Sunida. Di dalam Tibet kita menemukan namanya Sunidi. Jadi di dalam Pali disebut Sunida. Di dalam sutra syair tentang dhyana, ia berbicara tentang dirinya sendiri. Jadi terdapat satu bagian yang berbicara tentang dirinya sendiri. Jadi bila mana diterjemahkan, maknanya adalah secara kasar, apa yang beliau katakan itu adalah, pertama kali saya lahir di kasta yang rendah. Dan demikian juga hidup saya itu sangat miskin sekali dan sangat menyedihkan sekali.
dan saya harus bergegas sebagai pelayan orang lain. Saya seorang penyapu. Jadi di dalam sutra dikatakan bahwa ia adalah seorang pembersih toilet. Artinya adalah dia adalah seseorang yang harus membersihkan toilet. Jadi secara khusus setiap orang memandang saya dengan sangat hina dan mereka melihat saya dengan cara yang menghina. Mereka melihat saya itu, ini orang hina. Kalau tidak, mereka tidak akan memandang saya. Tetapi, bagaimanapun juga, saya tetap harus melayani mereka. Jadi, orang lain mengejek saya dan hanya melihat saya dengan jijik. Cara orang lain menganggap saya tidak lebih dari sesuatu yang terburuk. Tetap saja saya harus tunduk dan menghormati semua orang. Membuku dan menggunakan kata-kata yang sopan. Suatu hari saya bisa mengikuti beberapa murid agung dan secara kebetulan bertemu dengan Sang Buddha. Saya membuang barang-barang yang saya pegang dan berlutut di atas Sang Buddha. Pada saat itu Sang Buddha yang penuh kasih sayang dan welas asih datang kepada saya. Dan begitu ia datang kepada saya bersujud sekali lagi di kakinya dan memintanya untuk menerima saya sebagai muridnya. Dan saya ingin menjadi muridnya dan saya mengatakan, tolong terimalah saya sebagai muridmu. Dan pada saat itu, Sang Buddha, guru yang tiada taranya itu menoleh kepada saya dan berkata, baiklah biksu. Ia mengatakan, baiklah biksu, itu adalah dharma pertama yang saya dengar dari Sang Buddha. Jadi, apa yang ditunjukkan di sini adalah bahwa Sang Buddha melihat, memandang orang-orang miskin yang tidak beruntung itu adalah sebagai teman. Jadi, juga terdapat istri salah dari guru Swagosa tentang keragaman besar. Ini juga tidak dalam bahasa Tibet. Dan di sini ia menyebutkan nama Sudita dan saya tidak dapat menemukan di dalam Tibet. Dan ia menyebutkan bagaimana Sunida pergi menjadi biksu dan Upali bagaimana menjadi biksu, dan ia menuliskan secara detail, dan ini hanya menunjukkan bahwa keberanian Buddha ataupun kekuatan Buddha yang luar biasa. Jadi ketika kita berbicara tentang Buddha, mungkin kita hanya berbicara tentang clairvoyance-nya, tetapi inilah kekuatan daripada Buddha. Ini adalah merupakan karakter yang sangat khusus sekali. Bahkan orang-orang dari orang yang paling kelas yang paling rendah, yang paling hina di masyarakat, mereka memperhatikan juga menghormati mereka dengan cinta kasih dan welas asih, dan juga memberikan kesempatan bagi mereka untuk mempraktikkan dharma dan memberikan mereka semua rasa hormat yang ada di masyarakat, dan ini adalah merupakan kualitas khusus daripada Sang Buddha. Cinta kasih, welas asih, ataupun blessing, ataupun itu namanya. Tapi secara ringkas inilah yang ditunjukkan olehnya. Hal yang perlu kita yang perlu kita perhatikan adalah pada Sang Buddha mengajarkan dharma, ia mengajar dalam bahasa yang sangat umum. Ini sangat khusus sekali. Kenapa? Alasannya adalah di dalam sejarah sampai saat itu sebelumnya tidak ada yang pernah melakukan hal itu. Bukti yang dapat kita dimiliki adalah ketika kita membaca Vinaya dari aliran Mahisasaka,
buku ke-25 dan juga buku ke-36, 38 dari Sarwastivada Vinaya, banyak sekali menceritakan hal ini. Menceritakan contoh adalah dua orang Brahma menjadi biksu, dan ketika itu mereka menjadi biksu dan tentunya mereka harus membaca sutra dengan para anggota sangga. Dan ketika mereka melafalkan sutra-sutra tersebut, pronunciation dan juga kata-kata dan juga grammatical ataupun tata bahasa, mereka mempelajari Sanskerta Vedic, dan itu semua totali berbeda dengan Sanskerta, dan mereka semua melafalkan dengan bahasa masing-masing, semuanya bersama-sama. Dan mereka kedua orang ini merasa sangat marah dan tidak senang, dan mereka merasa gak senang atas hal ini. Dan oleh sebab itu suatu hari mereka pergi bertemu Sang Buddha dan membicarakan hal ini dan memberikan opini kepada Sang Buddha. Ia mengatakan, para biksu berasal daripada kasta-kasta yang berbeda. Ada yang dari Brahma, Kshatriya, Vaisya, dan sebagainya. Dari kasta-kasta yang berbeda dan juga dari klan ataupun suku yang berbeda. Dan juga mereka memiliki tingkat pendidikan yang berbeda. Ada yang memiliki pendidikan, ada yang sangat rendah pendidikannya. Jadi mereka ketika melafalkan sutra dalam dialog lokal dan juga bahasa sehari-hari mereka, kalau mereka melakukan ini seperti pelanggaran pada ajaran Buddha. Ini bukan cara Brahma. Karena dengan cara Brahma, ketika mereka membacakan Veda, maka kalau Anda membacakan dengan proses pronunciasi yang salah, maka itu sudah melanggar ataupun menghina dewa. Sudah kita jelaskan bahwa kita membacakan satu pronunciation yang salah saja itu sudah menyinggung dewa. Jadi oleh sebab itu Sanskrit sangat memperhatikan pronunciation dan juga harus dilafalkan dengan tepat sekali. Jadi pelafalan itu sangat penting bagi mereka. Tapi di sini para biksu hanya membacakan dengan cara mereka sendiri, mereka dengan dialek sendiri. Jadi mereka itu adalah sakit kepala dan tidak dapat bertahan. Dan untuk itu di masa yang akan datang, bahwa semua orang itu melafalkannya dalam Sanskerta daripada mereka membacakannya dengan seperti sapi dan kambing. Itu tidak bagus. Inilah yang mereka sampaikan. Itu mengurangi daripada keagungan daripada ajaran Buddha. Dan jawaban yang diberikan oleh Sang Buddha adalah tidak perlu melafalkan sutra dalam bahasa atau lukisan berasal dari tempat lain. Jika Anda melafalkannya dalam dialog atau bahasa sehari-hari Anda sendiri, itu tidak masalah. Ke depan, jika alih-alih menggunakan bahasa asli Anda sendiri, Anda menggunakan bahasa alih, itu merupakan pelanggaran. Tetapi apa yang jawaban Buddha itu adalah bertolak belakang. Jadi, karena mereka meminta Buddha untuk melafalkan dalam Sanskerta, tetapi Buddha mengatakan tidak, kita harus melafalkan dengan bahasa masing-masing. Kita tidak perlu mempelajari satu bahasa. Kalau kita perlu mempelajari bahasa untuk melafalkan itu, maka itu adalah satu pelanggaran. Jadi kita tidak perlu memberikan penjelasan panjang lebar tentang hal ini. Dan poin utamanya di sini adalah bahwa maksud tujuan Buddha adalah Dharma itu diajarkan untuk memberikan manfaat bagi semua makhluk hidup. Berkat dan juga kebajikan daripada Dharma sejati itu harus mencapai semua makhluk hidup. Oleh sebab itu, maka semua kata-kata Buddha itu harus sederhana, mudah dimengerti. Jika hal itu terjadi, maka banyak orang akan dapat memahaminya dan juga dapat mempelajari. Bila hanya dalam bahasa Sanskerta, maka hanya orang berpendidikan tinggilah yang mampu untuk memahaminya. Saya bertanya pada guru India, berapa lama untuk belajar bahasa Sanskerta? Ia menjawab 10 sampai 12 tahun. Jadi kamu harus
menghabiskan waktu 10 sampai 12 tahun. Jadi itu kamu harus mempelajari bahasa selama itu dan tidak ada waktu mempraktekkan dharma. Untuk alasan itu, ketika kita berbicara dharma, maka berbicara dharma dalam bahasa sehari-hari kita, dan murid-murid di sekeliling beliau juga melafalkan teksnya dalam ataupun melafalkan sutranya dalam bahasa sehari-hari mereka. Jadi ia mendirikan bahwa semua makhluk hidup dapat memahami makna daripada dharma. Jadi ini adalah hal yang perlu kita pahami. Gimana saya mengatakannya? Bila kita berbicara tentang dengan cara Mahayana, ia mencapai pencerahan. Semua orang menerima seperti mencapai pencerahan, tetapi pada saat mengajarkan ajarannya, ia mempertunjukkan fitur Mahayana. Karena pada saat ia mencapai pencerahan, ia tidak mencapainya untuk dirinya sendiri. Karena tidak ada yang memohon kepadanya. Kita mengatakan bahwa Brahma, Dewa, Indra, dan semua memohon. Sebenarnya, ya itu yang kita bicarakan. Tetapi ketika beliau mencapai pencerahan, tidak ada orang di sekitarnya. Ia bisa saja tetap tinggal dan tidak mengajarkan dharma di sana. Tidak ada orang yang memohon untuk beliau menurunkan dharma. Tidak ada yang memohon beliau untuk mengajarkan dharma. Jadi Buddha tidak mempunyai tanggung jawab untuk mengajarkan dharma. Bila mana ia adalah seorang guru, bila mana kita bisa mengatakan guru tidak masuk kelas, ia tidak mengajarkan muridnya, karena ia memiliki gelar daripada guru dan ia harus mempunyai tanggung jawab mengajar. Saat itu tidak ada yang memiliki gelar ia adalah guru dan ia tidak ada gelar guru dan harus memberikan pengajaran. Sesungguhnya saat itu Buddha mengajarkan atau tidak juga tidak ada berbeda bagi dirinya, tetapi ini berbeda bagi semua makhluk hidup. Dan beliau mengajarkan sedemikian banyak dan siapapun yang memohon beliau untuk mengajarkan dharma, ia tetap akan mengajarkan dharma. Dan itu adalah menunjukkan bahwa ia adalah Mahayana dan itu ini adalah ciri-ciri dari Mahayana. Ini dalam sutra-sutra boleh dikatakan ini adalah sebagai simbol daripada Mahayana. Mengajarkan semua makhluk hidup mengajarkan dharma pada semua makhluk hidup. Ini adalah merupakan ciri-ciri ataupun kualitas terbesar dari Mahayana. Sebenarnya saya harus membicarakan ini. Oke, sesudah Buddha Mahaparinibbana, apa yang terjadi sesudah masuk parinibbana? Banyak sekali murid-muridnya, bukan? Bagaimana sangha itu berkembang untuk membicarakannya secara ringkas? Setelah Sang Buddha memasuki parinibbana pada dasarnya secara ringkas, wali utama murid Sang Buddha tinggal di Magadha. Kita katakan bahwa ia tempat boleh dikatakan bahwa ia dilahirkan dan juga pembebasan itu meninggal adalah di utara. Varanasi, utara selatan dan sebagainya.
Jadi itulah sebabnya kita akhirnya di mana ia lahir, dia meninggal, dia mencapai pencerahan dan dia memutar roda pertama. Itulah yang kita kenal sebagai 4 tempat suci secara agama Buddha. Jadi terdapat 4 situs sakral Buddhis, 4 tempat situs Buddhis ini sangat terkenal, bukan? Jadi ini adalah 4 situs tersebut: tempat kelahiran, tempat pencapaian pencerahan, tempat pertama memutar roda Dharma, dan juga tempat Mahaparinirvana. Ini adalah 4 situs suci tersebut. Jadi ini 4 ini boleh dikatakan berada di wilayah tengah. Jadi secara kita berbicara geografi, itu kita melihat bahwa Magadha itu adalah sebagai daerah tengah daripada India. Ini adalah Bodh Gaya, di mana ia mencapai pencerahan. Ini adalah Tamarusa Sarnath, di mana beliau pertama kali memutar roda Dharma. Itu adalah tadi gambar-gambar tempat sucinya. Tempat beliau dilahirkan di Lumbini, dan tempat beliau parinibbana yaitu Kusinagara. 3 tempat ini ada di India, dan 1 yaitu Lumbini berada di Nepal. 1 di antaranya Lumbini yaitu berada di Nepal. Kemudian kita juga berbicara tentang 8 tempat atau situs suci. Anda lihat saja, kita tidak mungkin menjelaskan semuanya satu persatu. Pertama adalah daerah tengah, kemudian Sangha berkembang ke daerah utara, selatan, barat, dan sebagainya, menyebarkan ajaran-ajaran selatan, daerah selatan dari pusat atau tengah. Itu adalah daerah pegunungan Vindhya. Itu seperti perbatasan alami. Dan di timur, cuaca di sana sangat panas sekali. Dan terutama di barat daya, agama Buddha berkembang semakin menjauh dan semakin menjauh. Awalnya Dharma berkembang di barat dan kemudian ke selatan. Jadi awalnya agama Buddha berkembang dari ke barat kemudian ke selatan. Dan kemudian di antara 10 Sarawaka besar terdapat Mahakasana. Dia pergi ke daerah Avanti yang merupakan tempat kelahirannya. Kemudian beliau kembali ke tempat kelahirannya dan mengajarkan Dharma pada banyak orang. Ini semua dijelaskan dengan kitab Vinaya. Juga terdapat Purana. Ia pergi ke tempat yang bernama Suparanta. Ini mungkin saja di daerah barat India atau pantai barat India. Kemudian mereka menemukan pilar Asoka di daerah ini. Ini untuk saat ini mungkin itu adalah di daerah dekat Mumbai. Jadi beliau juga pulang ke kampung halamannya dan juga mengajarkan Dharma pada banyak orang, dan oleh sebab itu murid-murid Sang Buddha pergi mengembara dan mengajarkan Dharma dan menyebarkan Dharma ke seluruh India, dan inilah caranya Dharma mulai berkembang. Demikian juga terdapat banyak sekali
saudagar-saudagar yang mempunyai keyakinan besar dalam agama Buddha. Banyak sekali saudagar-saudagar yang datang dari daerah lain ke daerah tengah dan menjadi Buddhas dan kembali lagi pada kampung halaman mereka atau daerah mereka itu, mereka juga menyebarkan Buddha Dharma, dan karena saudagar mereka harus melakukan perjalanan banyak daerah, dan ini adalah sangat berpengaruh sekali dalam mengembangkan Buddha Dharma. Dan juga ada Kacana yang menyebarkan Dharma di Mathura. Mathura ini adalah dekat Delhi saat ini. Jadi, induk daripada penyebaran Dharma itu adalah Sangha. Komunitas Sangha, itulah tanggung jawab daripada menyebarkan Dharma. Jadi tanggung jawab menyebarkan Dharma itu adalah para wiharawan. Karena para Sangha itu menggunakan semua waktunya untuk mendengarkan, merenungkan, dan meditasi Dharma. Jadi pekerjaan mereka adalah untuk mengembangkan Dharma. Jadi pekerjaan utama mereka adalah itu. Sudah barang tentu, praktisi awam juga mempraktekkan Dharma, tetapi juga banyak sekali tugas-tugas rumah tangga. Tetapi oleh sebab itu banyak tidak mempunyai banyak waktu untuk itu. Tidak banyak waktu yang dapat mereka pergunakan untuk mempelajari, mendengarkan, merenungkan, atau bermeditasi daripada Dharma. Tetapi para wiharawan itu adalah merupakan induk ataupun yang paling utama menyebarkan Buddha Dharma. Jadi ketika kita berbicara tentang Sangha, Sangha itu adalah sama seperti komunitas yang harmonis. Dan para pengikutnya menganggap Sang Buddha itu adalah sebagai satar ataupun guru yang mengajarkan Dharma. Dan mereka memiliki keyakinan yang penuh padanya. Dan itulah sebabnya para pengikut Buddha disebut sebagai Sarawaka, karena Buddha akan mengajarkan Dharma dan orang-orang akan mendengarkannya. Jadi orang-orang yang mengikutinya ataupun mendengarkannya maka disebut sebagai sang pendengar. Itulah yang sebabnya mereka disebut sebagai sang pendengar ataupun Sarawaka. Kita membicara tentang pendengar ataupun Sarawaka di dalam pandangan Mahayana, kita menganggap itu adalah wahana dasar. Tetapi orang-orang mendengarkan Dharma itu kita juga menyebutnya sebagai Sarawaka ataupun yang mendengarkan Dharma. Terdapat sutra Theravada bahwa Sangha itu dibandingkan dengan lautan. Saya akan mengenalkan ini pada Anda semua. Ini mungkin adalah satu deskripsi yang baru. Kita tidak banyak diskusi ini dalam tradisi Tibetan kita. Jadi, Sangha dibandingkan dengan lautan karena memiliki 8 kualitas. Apa itu 8 kualitasnya? Karena sama seperti lautan yang semakin mendalam dulu kan, demikian juga Sangha juga secara bertahap melatih sang jalan. Dan realisasi mereka juga semakin besar dan semakin besar. Dan yang kedua adalah seperti ombak laut, tidak peduli seberapa besar pun mereka tidak akan melintasi pantai. Demikian juga para Sarawaka tidak melanggar disiplin ataupun sila. Mereka tidak akan melewati batasannya. Kualitas ketiga adalah sama seperti mayat ataupun mayat binatang, ia tidak akan tinggal di lautan. Lautan itu akan mendamparnya ke pantai. Demikian pula di antara Sangha, mereka yang melanggar disiplin, demikian juga akan jadinya. Yang kualitas keempat adalah sama seperti 100 sungai yang memasuki lautan dan tidak peduli seberapa banyak jenis air mengalir ke lautan, maka ia akan lenyap di dalam lautan.
Demikian juga para anggota sangha, begitu mereka sudah masuk ke anggota sangha, tidak peduli dari kasta, klan apapun, mereka disebut sebagai anak-anak Sakya. Dan mereka merupakan praktisi daripada putra Sakya Muni. Jadi mereka sudah membuang kasta dan klannya. Yang kelima, kualitas kelima adalah sama seperti seluruh lautan terasa asin. Bila Anda meminumnya, Anda merasa asin, bukan? Jadi seluruh lautan mempunyai cita rasa yang sama, bukan? Jadi seluruh sangha demikian juga memiliki cita rasa dari pembebasan. Yang keenam adalah sama seperti seratusan sungai mengalir ke lautan, sama seperti 100 sungai yang mengalir ke lautan, tetapi tidak akan pernah berkurang atau bertambah. Demikian juga di antara sangha. Sudah banyak mencapai arahat atau pembebasan, tetapi sangha itu tidak akan berkurang ataupun bertambah dalam jumlah. Juga di dalam lautan banyak sekali permata merpati seperti koral dan sebagainya. Jadi demikian juga sangha juga memiliki kualitas yang luar biasa. Yang terakhir adalah terdapat sedemikian banyak ikan di lautan dan diantaranya ikan-ikan besar. Demikian juga di sangha juga terdapat banyak individu yang unggul di dalamnya. Jadi ini adalah 8 kualitasnya. Jadi basic organisasi daripada agama Buddha itu adalah sangha. Tidak peduli siapapun mereka boleh memasukinya. Bukan tentang hanya kasta-kasta tertentu saja boleh masuk, siapa saja dari kasta apapun, dari tingkat sosial apapun boleh masuk. Agama-agama lain mungkin hanya suku bangsa tertentu yang boleh memeluknya, bukan? Tidak ada seperti itu. Tidak ada perbedaan tentang suku bangsa dan juga kasta. Jadi siapapun boleh memasuki sangha. Dan kehidupan daripada wiharawan itu adalah pada dasarnya adalah seperti gaya hidup para mengembara, seperti yang sudah saya pernah bicarakan. Ketika kita berbicara tentang sejarah Hindu, kita berbicara tentang 4 tahapan kehidupan mereka, bukan? Yang terakhir adalah mengembara, bukan? Jadi ini adalah sama. Jadi mereka tidak ada tempat yang khusus untuk tinggal. Jadi mereka harus bergerak dari tempat ke tempat. Jadi untuk arah itu, kebutuhan kehidupan mereka adalah sangat sederhana, tidak ada yang rumit karena mereka harus berpergian sepanjang waktu. Jadi mudah bagi mereka untuk membawa kemana-mana dan tidak berat untuk membawanya. Dan untuk alasan itulah mereka memiliki kebutuhan yang sangat sederhana. Dalam hal jubah, mereka memiliki 3 jubah dharma, kemudian mangkuk patra atau membekas sedekah, kemudian 1 tikar dan 1 saringan air. Jadi inilah yang disebut sebagai 6 kebutuhan. Sangat sederhana, gaya hidup yang sangat sederhana. Jadi mereka memiliki barang ini untuk dipergunakan kehidupan sehari-hari. Dan materi utama untuk jubah pada awalnya adalah dari cotton. Namun kemudian dari linen, sutra, dan wool dan sebagainya. Pada saat awan membuat jubah dharma ini, Anda membutuhkan banyak bahan karena jubahnya itu kan besar dan sulit untuk mendapatkannya dari mengemis. Itulah sebabnya mereka harus menggunakan jubah yang sama setiap hari dan tidak banyak jubah untuk bertukar. Dan demikian juga para biksu harus mengembara dari satu tempat ke tempat yang lain dan mereka tidak akan tahu tempat yang mereka akan kunjungi itu apakah ada tempat yang baik untuk ditinggali atau tidak. Secara sering mereka harus tinggal di luar, seperti misalnya bawah pohon dan sebagainya. Dan hal ini terjadi sering sekali. Tapi hal baik yang terjadi di India adalah selain daripada 8 bulan di luar musim hujan,
tidak ada hujan ataupun curah hujannya sangat tidak ada. Jadi tidak sulit untuk tinggal di atau tidur di bawah pohon. Khususnya di antara para sangga terdapat orang-orang yang menjalani seperti kehidupan keras ataupun pertapaan keras. Jadi mereka ingin mempraktekkan kehidupan pertapaan keras. Dan bila mana kita mengkompilasinya ataupun menyusunnya, itu disebut sebagai kualitas-kualitas pertapaan yang ada mengatakan 12, ada yang mengatakan terdapat 13 kualitas pertapaan ini. Dan ada yang sangat terkenal dengan praktis ini. Contohnya adalah Mahakasyapa yang menjadi terkenal kan tetap mempraktekkan kualitas-kualitas pertapaan yang keras ini. Jadi, saya menyebutkan bagaimana murid-murid Sang Buddha muncul dan bagaimana organisasi yang ada saat itu. Setelah Sang Buddha memasuki Mahaparinirvana, bagaimana kitab agama Buddha itu seperti misal Kanjur dan sebagainya ataupun kata-kata ajaran Sang Buddha itu disusun. Kanjur itu tentunya sudah diterjemahkan ke dalam bahasa itu. Kita berbicara tentang kata-kata sejati Buddha, kata-kata asal dari Buddha itu sendiri. Terdapat banyak posisi tentang ini, kita tidak akan membicarakan semuanya. Jadi setelah Sang Buddha memasuki Parinibbana, Sang Sesepuh Mahakasyapa menyadari bahwa jika mereka hanya membiarkan ajaran Sang Buddha demikian dan tidak menjaganya, maka ajaran itu akan segera punah, dan ia memiliki gagasan untuk mengadakan satu konsili. Jadi ia mengumpulkan semua senior-senior atau biksu-biksu senior, dan ia menyampaikan pendapatnya dengan semuanya. Dan semua mengatakan setuju, pendapat Anda bagus dan setuju. Dan kemudian di Rajgir, karena semua setuju, 500 murid Sang Buddha yang senior berkumpul di Rajgir. Mereka semua menyusun semua dharma yang diajarkan oleh Buddha. Ini yang disebut sebagai konsili pertama. Ketika kita berbicara tentang kata konsili, terdapat makna lain seperti misalnya melafarkan secara bersama daripada kata itu. Kenapa hal ini bisa muncul atau kata ini bisa muncul? Karena para murid pada saat itu mungkin mereka melafarkan teks yang mereka ingat karena tidak ada tulisan, bukan? Saat itu, jadi mereka harus menghafal dan mengingat di dalam pikirannya. Jadi masing-masing orang, terdapat 500 orang di sana. Jadi mereka mempunyai ingatan masing-masing dan mereka berkumpul bersama. Oh, saya menghafal ini dan menghafalkan ini. Jadi mereka membaca ataupun melafarkan apa yang mereka ingat dan mereka mengulanginya. Jadi ketika semua masing-masing membacakannya, itu menjadi satu tubuh yang komplit, bukan? Tetapi banyak juga orang ataupun banyak akademisi yang mengatakan bahwa tidak ada konsili pertama tidak terjadi. Tetapi kalau misalnya kita melihat catatan teks-teks banyak ajaran atau aliran, maka banyak sekali menceritakan tentang konsili ini. Mungkin, jadi saya rasa mungkin ini terjadi ataupun ada. Jadi, oleh sebab itu konsili yang mengumpulkan, menyusun agama Buddha, ajaran agama Buddha itu sudah pasti terjadi. Pada saat itu, satu konsili, 500 orang biksu berkumpul, ada 2 orang utama. Yang pertama adalah Ananda. Ia mendapatkan tanggung jawab untuk melafarkan Dharma. Dharma yang diajarkan oleh Sang Buddha.
Karena Ananda selalu bersama Buddha dan ia mendengarkan semua dharma dan ia mengingatnya. Jadi pada dasarnya semua yang disampaikan oleh Buddha pernah ia pernah dengar. Dan oleh sebab itulah maka Ananda melafalkan dharma. Dan Vinaya dilafalkan oleh siapa? Yaitu yang suci, Upali, yang paling terkenal dalam Vinaya. Jadi ini adalah dua orang yang sangat penting sekali dalam konsili ini. Jadi ini adalah cara penjelasan dalam Theravada. Ada juga cara penjelasan berbeda dalam tradisi Tibetan. Teks yang mereka lafalkan kemudian menjadi dasar daripada dua keranjang, yaitu keranjang sutra dan keranjang Vinaya atau Sutra Pitaka dan Vinaya Pitaka. Jadi bagaimana dengan keranjang Abhidhamma? Jadi ini muncul di belakang hari. Itu adalah sama seperti komentari daripada ajaran-ajarannya. Dan untuk memudahkan mengingat sutra dan Vinaya ini, poin-poin dicatat dalam bentuk syair ataupun gata ataupun sutra. Kemudian hari mereka menambahkan beberapa komentar di dalam sutra dan juga cerita latar belakang pada kata. Semuanya disusun dalam prosa dan inilah yang disebut sebagai gerbang menuju Dharma. Di kemudian hari, sutra juga dalam bentuk prosa. Ketika kita berbicara sutra, itu kita berbicara tentang bait-bait yang muncul dalam bait yang singkat untuk gampang dihafal, bukan? Banyak mengatakan kemudian bahwa sutra dalam penerusan ini mungkin muncul sekitar 100-an tahun setelah Sang Buddha wafat. Jadi itu adalah kira-kira 100 tahun setelah Sang Buddha wafat ataupun parinibbana. Inilah dugaan mereka daripada banyak peneliti. Oke, hari ini cukup sampai di sini. Kita akan sampai di sini saja. Saya akan membicarakan yang sisa untuk pada esok hari. Hari ini cukup sampai di sini. Berikutnya, saya akan memberi sedikit pengumuman. Pertama, besok adalah merupakan hari terakhir pengajaran kita. Daripada menambah hari pengajaran terus-menerus, saya sudah mengajar lebih kurang hampir sebulan. Bila mana saya tambah lagi, mungkin akan agak berat. Saya juga akan capek. Ya, sebenarnya saya dari pagi sampai malam pun tidak beristirahat. Saya benar-benar bekerja keras sekali dan kalau saya terus-menerus begini juga tidak akan baik bagi kesehatan saya. Jadi kita akan cukup sampai di sini tahun ini dan besok adalah hari terakhir kita mengajar kali ini. Awalnya kita ingin membacakan beberapa teks, tetapi kayaknya kita tidak punya waktu untuk membacakan banyak. Jadi saya menyusun satu ritual singkat. Saya mengatakan banyak ritual itu tidak berguna, tetapi saya juga menyusun satu sutra ritual. Dan ritual ini
Ini adalah merupakan harta pusaka instruksi dan juga permata permata hiasan karya dari Taranata, dan saya mengambil dasar ini, saya mengambil dari sini dan menyusun sebagai satu ritual singkat untuk kita bacakan besok. Jadi kita berbicara kali ini berbicara tentang Buddha, maka kemarin saya baru menyusunnya. Jadi besok kita boleh katakan ada sedikit katakanlah ritual semacam perjamuan. Kalau Anda bisa menemukan makanan, oke. Tapi kamu lihatkan gimana? Jadi kita akan ada perjamuan catur dan kita akan kombinasikan dengan ritual itu. Jadi saya rasa saya harus menyampaikan hal ini pada Anda semuanya. Itu adalah hari terakhir pengajaran kita untuk besok. Berikutnya kita ada pengajaran musim semi, pengajaran musim panas. Kita juga mempunyai pengajaran Gonjo mengenai pengajaran musim gugur. Saya tidak tahu. Jadi sesungguhnya kita juga tidak punya autumn ataupun musim gugur di India. Kita tidak ada masa pengajaran musim dingin, tetapi kita ada karma kaju bejo. Tahun lalu kita berbicara tentang empat dharma kampopa. Jadi apa yang saya harus sampaikan tahun ini? Mungkin saya ada ide, tapi mungkin saya tidak perlu menyebutkan ide saya saja dulu. Saya akan meminta Kempo untuk dari Seda untuk berdiskusi apa yang paling bermanfaat bagi Anda semua dan apa yang perlu kita diskusikan. Mohon diskusi dulu dan baru beritahu saya atau tunjukkan kepada saya. Setelah Anda mengumpulkan ide Anda, maka saya akan lihat ide saya. Sekarang kita akan doa penutup.